Bab 1. Awal. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Niat hati memberikan pertolongan, Sean Andrea Tama justru terjebak dalam fitnah yang membuatnya terpaksa menikahi seorang wanita yang sama sekali tidak dia sentuh. Zalina Diyaul Haq, seorang putri pemilik pesantren di kota Bandung, terpaksa menelan pahit kala takdir justru mempertemukannya dengan Sean, pria yang membuat Zalina dianggap hina. Mampukah mereka menjalaninya? Mantan pendosa dengan masa lalu berlumur darah dan minim agama harus menjadi imam untuk seorang wanita lemah lembut yang menganggap dunia sebagai fata morgana. Jangan berharap lebih. Aku bahkan tidak hafal niat wudhu. Bagaimana bisa menjadi imam untukmu? Sean Andrea Tama. Saya terima nikah dan kawinnya Zalina Diyaul Haq binti Husain Sanusi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Bak mimpi di siang bolong. Sama sekali tidak Sean duga malam ini dia akan mencoba tangan seorang wali dari wanita yang mungkin sedang menangis meratapi nasibnya. Dalam waktu sekejap, Sean telah merubah citra seorang Zalina yang terjaga sebagai wanita penuh dosa. Sama sekali tidak ada niat untuk menikung. Tapi faktanya Sean justru menikahi seorang wanita yang akan menikah 2 hari lagi. Bahkan jemarinya saja sudah dihias sedemikian indah agar tampil cantik dari pernikahan. Tujuan awal ke Bandung hanya untuk reuni, bukan cari istri. Memang, Sean menginginkan pernikahan lantaran keluarganya mulai resah karena tak kunjung menikah. Tapi bukan berarti dia bercita-cita menikah dengan cara memalukan begini. Niat baiknya untuk menyelamatkan seorang wanita kemarin malam berujung sial dan membuatnya terjebak dalam masalah. Tidak hanya dirinya, tapi juga seorang wanita yang dia ketahui bernama Zalina itu. Hari sial memang tidak ada di kalender. Sebuah kalimat yang benar-benar menggambarkan bagaimana Sean malam itu. Krimis mulai mendera ibu kota, sementara tujuannya baru setengah jalan. Beruntung jaket tebal yang dia kenakan sedikit melindungi kulitnya. Siapa yang menduga jika perjalanannya akan sesulit ini? Setelah beberapa saat lalu hampir menabrak pembatas jalan, kini motor yang dia kendarai terjatuh demi menghindari seseorang yang tampak tidak sadarkan diri di depan sana. Sean meringis, kakinya sedikit sakit. Namun bukannya mendahulukan sepeda motornya, Sean justru menghampiri seseorang yang terkelai lemas dengan tas dan juga ponsel yang jatuh tidak jauh darinya. Tabrak lari. Sean bergumam. Memang tidak ada luka yang Sean lihat dengan mata telanjangnya. Namun yang jelas wanita pucat itu tampak cantik dengan balutan hijab sedikit terbuka di bagian lehernya. Beberapa kali Sean berusaha menepuk pelan wajahnya. Hingga 3 kali tidak juga mendapatkan respon. Sean membopong wanitanya yang sama sekali tidak dia kenal itu ke sebuah bangunan tak berpenghuni. Tidak ada niat di hati Sean untuk melakukan hal buruk pada wanita ini. Walau secara logika seorang Sean memang selalu terpesona dengan wanita cantik, tapi kali ini dia berbeda. Bangun, buka matamu. Nalurinya memaksa wanita ini harus membuka mata. Dalam keadaan darurat mungkin akan lebih baik hijabnya dibuka. Hanya itu yang Sean pikirkan sebelum kemudian memberikan napas buatan sebagai pertolongan terakhirnya. Cukup lama Sean berusaha hingga wanita itu perlahan membuka mata dan menatap Sean yang kini tampak bernapas lega karena dia membuka mata. Syukurlah, bangun juga akhirnya. Apa ada yang sakit? Tanya Sean kemudian dan Zalina hanya menggeleng pelan. Apa yang terjadi padaku? Tanya Zalina, sama sekali tidak menaruh kecurigaan pada pria asing ini. Kau pingsan. Aku pikir ditabrak lari. Yakin tidak ada yang sakit. Aku bisa antar ke rumah sakit jika kamu mau. Saya benar-benar buta. Dia lupa bahwa tidak semua hal baik akan dianggap baik di dunia. Entah kenapa dia seburu itu mengkhawatirkan wanita yang tidak dia kenali sama sekali, dan berakhir dengan teriakan segerombolan laki-laki di belakangnya. Woi, kalian sedang apa? Satu kalimat yang sontak membuat Sean menoleh seketika. Sean hendak menghadapi dengan tenang sebenarnya. Akan tetapi bodohnya Sean justru memperlihatkan gerak-gerik yang semakin membuat mereka curiga. Tunggu, gadis itu? Astagfirullah Zalina. Itulah awal bencana yang membuat hidup Zalina berubah 180 derajat. Dia juga tidak mengerti apa yang terjadi.
Tapi yang pasti, pasca kejadian itu Zelina bersama pria asing itu dibawa paksa layaknya pasangan yang telah melakukan perbuatan dosa. Meski keduanya sudah bersumpah atas nama Tuhan, semua orang seakan menutup mata dan telinga, terutama keluarga calon suaminya. Tidak hanya tamparan yang Zelina terima dari calon ibu mertua, tapi juga hinaan dan cacian. Kekecewaan membelenggu banyak pihak. Meski Zelina sudah berlutut di bawah kaki Irham calon suaminya, tetap saja mereka menganggap Zelina telah ternoda. Semua Sean saksikan di depan matanya. Bagaimana wanita itu memohon, bahkan meraung di hadapan orang tuanya. Sayangnya, takdir baik tidak memihak Zelina. Pun tidak berbeda dengan Sean. Ia mencoba membela diri, tapi keluarga Zelina justru bermaksud melaporkan Sean ke pihak berwajib. Beruntung saja Zean bersama Mikael datang tepat waktu tadi siang. Didampingi Kiai Hasan, yang masih merupakan keluarga dekat Hussein Sanusi. Masalah keduanya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sean, ayo. Sean menatap bingung orang-orang di sekelilingnya. Lamunannya tentang hari kemarin terlalu jauh. Jika saja pundaknya tidak ditepuk oleh Zean, mungkin dirinya akan terus terdiam sampai subuh besok pagi. Ayo apa? Cium istrimu, dengar tidak penghulu bilang apa? Bisik Zean pelan tapi dapat terdengar jelas oleh Zelina, yang sejak tadi hanya bisa menunduk dan bergetar berada di sisinya. Harus. Zean mendapati tatapan tak terbaca Kiai Hasan dan juga mertuanya. Berkat pengaruh Zean, tindakannya berhasil diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tepatnya menjadi keluarga sungguhan. Lakukan sebisamu. Cium keningnya dan bacakan doa seperti Yuda ajarkan tadi siang. Cium, sangat bisa. Lebih dari itu Sean bisa. Tapi untuk doa, mana bisa. Lagi pula dia tidak pernah melakukan hal semacam itu dengan menyebut nama Tuhan. Hati Sean sulit menghafal. Otaknya memang agak standar untuk hal semacam itu. Waktu yang diberikan Kiai Hasan hanya beberapa jam, dan dia lupa. Lupa Kiai. Sebuah jawaban spontan yang membuat semua orang di sana saling menatap. Bak langit dan bumi. Sean begitu berbeda dari calon suami Zelina sebelumnya. Al-Fatihah saja. Al-Fatihah yang awalnya bagaimana? Duar. Entah dibuat-buat atau memang tidak tahu, yang jelas Mikael saat ini ingin berlari dan tenggelam di balik batu. Putranya tidak memalukan, tapi dia yang merasa gagal menjadi seorang ayah. Astagfirullah Sean. Ini akibatnya kalau di otakmu isinya cuma ganti oli dan tambal ban. Bersama saya Sen-Sen, selamat mendengarkan. Selepas kata akad Sean tegaskan beberapa jam lalu, Zelina masih terus meratapi hidupnya. Dia menatap sendu sebuah cermin yang memperlihatkan seberapa menyedihkan dirinya. Impiannya untuk menjadi istri Ustadz Irham pupus sudah. Jawaban atas doa Zelina selama ini tampaknya berganti sekejap mata. Tuhan Maha membolak-balikan hati hambanya. Meski nyerinya masih terasa, tapi Zelina sama sekali tidak bisa memaksa. Mohon maaf sekali Kiai. Pernikahan ini kita batalkan saja. Putri Anda telah ternoda dan dalam silsilah keluarga kami pantang menerima seorang wanita bekas pria lain. Sakit. Tutur kata Bramanto masih terbayang begitu jelas di telinga Zelina. Pernikahan yang hanya menghitung hari batal semudah itu. Pria asing dengan pakaian yang lebih pantas disebut pembunuh bayaran menghancurkan mimpi Zelina dalam waktu kurang dari 24 jam. Buang mimpimu untuk menjadi istri putraku. Wanita murahan sepertimu memang cocok dengan berandal seperti dia. Zelina ikhlas menerima. Mau tidak mau memang harus begitu. Namun air matanya tidak dapat berbohong dan terus mengalir hingga menetes dari dagunya. Wajah kecewa Irham masih terbayang jelas. Dan hal itu membuat Zelina turut kecewa pada dirinya sendiri. Tangisan pilu Zelina tertangkap juga oleh seseorang yang kini berdiam diri di depan pintu kamar. Sudah 15 menit Sen berdiri di sana, bingung, dan dia kembali merasa bersalah. Menyesal. Entahlah, Sen juga bingung sendiri. Sejujurnya dia siap-siap saja dilaporkan ke pihak berwajib. Kecil kemungkinan Sen mendekam di penjara, karena memang dia tidak merasa bersalah. Namun yang justru berusaha keras agar Sen jangan sampai berurusan dengan pihak berwajib adalah keluarganya, terutama Zean, hingga terpaksa pernikahan menjadi jalan tengah yang harus Zean jalani.
Sementara dia akan memberikan waktu lebih dulu untuk Selina menangisi takdirnya. Ya, walau sebenarnya Sean juga perlu menangis, karena dia korban juga. Hingga dia memutuskan mendorong pintu itu perlahan kala suara tangis sang istri tidak lagi terdengar. Tatapan Sean sejak tadi tertuju padanya. Ia bisa menangkap gerak-gerik Zelina yang tampak mengusap kasar air mata kala dirinya mendekat. Apalagi dari pantulan cermin terlihat jelas bagaimana wajah sang istri yang tampak sembab itu. Aku mau bicara. Silakan, Mas. Mas, Sean menggigit bibir mendengar panggilan itu. Matanya kini terpejam sebelum kemudian mengusap wajahnya kasar. Hanya karena panggilan, entah kenapa dia gusar sendiri. Sean saja. Apa sopan hanya Sean saja? Tanya Zelina yang kini memberanikan diri untuk menatap lawan bicaranya. Aku tidak terbiasa. Selain itu tidak cocok dengan namaku. Jawab Sean kemudian mengalihkan pandangan. Selina hanya mengangguk pelan mendengar alasan Sean. Mungkin memang dirinya yang terlalu kampungan. Pikir Zelina yang paham jika Sean bukan orang biasa. Oh iya, tadi mau bicara apa ya? Tanya Zelina memecah keheningan yang mendadak tercipta di antara mereka. Entah karena Sean yang lupa atau karena dia menunggu Zelina bertanya. Maaf, aku membuatmu berada di posisi sulit. Sadar betul bagaimana imbas dari tindakannya, pernikahan yang dibatalkan sepihak, kekecewaan orang tuanya, caci maki dan hinaan serta kebencian keluarga Zelina terlihat jelas di mata Sean. Meski dia tidak memiliki niat jahat, tapi pada akhirnya imbas dari tindakan Sean membuat wanita ini benar-benar buruk. Bahkan tuduhan bahwa Zelina telah hamil anak Sean, mereka lontarkan tanpa khawatir akan menyakiti Zelina atau tidak. Tidak masalah, kau juga korban di sini. Ucap Zelina merasakan sesak seolah terdapat bongkahan batu besar tetap di dadanya. Tidak, aku pelakunya. Benar kata mereka, harusnya kau menikah dengan laki-laki itu. Tapi aku mengacaukan semuanya. Bukan hal mudah bagi Zelina kalau mimpinya menjadi istri Irham harus terkubur dalam-dalam. Pria itu cinta pertamanya. Dia menyukai Irham jauh sebelum rencana perjodohan kedua orang tua mereka terjadi. Sungguh, sama sekali dia tidak menyangka bahwa cinta dalam diam yang hampir saja bersatu dalam ikatan halal hancur secepat itu. Selina ingat betul bagaimana Irham turut menatap jijik padanya. Terlalu sakit dia mengingat itu tangis Zelina pecah tepat di hadapan Sean. Sean tidak salah lihat, istrinya tengah menangisi pria lain. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena jika posisi mereka berbalik, mungkin Sean akan gila. Dia yang selalu tidak tega melihat perempuan menangis sontak merengkuh tubuh Selina yang rapuh. Tidak peduli sekalipun tangisan itu untuk pria lain, Sean tetap harus bertanggung jawab atas luka yang dia ciptakan. Menangislah, atau jika ingin marah padaku lakukanlah. Aku penyebab utamanya. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Meski Selina kehilangan segalanya, bahkan dituduh telah ternoda, tapi dia yakin betul bahwa Sean sama sekali tidak menjamah tubuhnya ketika dia masih dalam keadaan terpejam malam itu. Kenapa Mas Irham tidak percaya padaku? Dia bahkan menuduhku telah berzina sampai hamil. Kenapa, Mas? Selang beberapa saat Selina meratap, seolah tengah berada dalam pelukan Irham. Tapi dia lupa jika saat ini tengah berada dalam pelukan Sean. Entah kenapa dia merasa tersayat. Padahal wajar saja jika Zelina menangisi pria itu. Jangan khawatirkan soal itu. Aku tidak akan menyentuhmu. Jika suatu saat dia memintamu kembali, maka kau bisa pergi dalam keadaan masih suci, Zelina. Dek, baru Zelina sadar. Dia membuka mata dan benar saja, yang saat ini memeluknya adalah Sean, pria asing yang dengan lantangnya mengucapkan sigot akad tanpa tersendat. Maaf, bukan begitu maksudku. Seseorang yang meracau biasanya jujur. Aku tidak bercanda. Kau jangan khawatir. Aku tidak akan menceratmu dalam pernikahan ini. Jika kau ingin kembali mencari imammu, dan pria itu menerimamu, kau boleh pergi, Zelina. Mungkin karena belum ada cinta, yang saya lihat saat ini baru tanggung jawab. Terlebih lagi kalau dia menyaksikan wanita ini tampak tersiksa berpisah dengan cintanya. Kenapa begitu? Bukankah saat ini kau sudah menjadi imamku? Jangan berharap lebih. Aku bahkan tidak hafal niat wudhu.
bagaimana bisa menjadi imam untukmu? Sean tersenyum ketir seraya menyeka air mata Zelina untuk kesekian kalinya. Bersambung.